memang untuk dinas pariwisata untuk melirik atau melihat Danau Toba ini sebetulnya kemarin-kemarin itu sebetulnya sudah ada, cuman mungkin lantaran kekurangan informasi kita juga dari pemerintahan pada saat itu tidak kurang dapat informasi dari dinas pariwisata bagaimana mengembangkan Danau Toba ini. Makanya kalau dasar-dasar dari untuk pengembangan wisata desa Danau Toba ini sebetulnya kita sudah kembangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi kita sekalian. Kali ini kita akan mewawancarai saudara Ramli dan juga saudara Diris, tokoh pembina pemuda di Desa Batangulang Baru. Dan juga perlu kami sampaikan bahwa saudara Ramli, di samping beliau adalah mantan kepala desa periode yang lalu, juga adalah salah satu tokoh masyarakat di Desa Batangulang Baru. Semenjak pemerintah Kabupaten Paranglas Utara di bawah pimpinan Bapak Andanas Harahap melalui Dinas Pariwisata yang dalam hal ini di bawah pimpinan Ibu Eva Kartika Siregar dalam rangka meningkatkan destinasi wisata Danau Toba, bahwa telah ditetapkan Danau Toba sebagai destinasi wisata nomor 2 di Kabupaten Paranglas Utara setelah Candi Bahal atau Candi Pertiwi di Kecamatan Pertiwi. Dengan adanya berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Pemda, antara lain pembangunan infrastruktur. Salah satu yang terbesar adalah infrastruktur jalan, di mana pembangunan jalan ini memudahkan para pengunjung untuk berkunjung ke objek wisata Danau Toba. Demikian juga berbagai kegiatan yang lain telah didahului dengan adanya hibah tanah dari masyarakat sekitar kurang lebih 12 hektar yang telah dihibahkan ke Dinas Pariwisata Kabupaten Paranglas Utara. Dengan demikian artinya pemerintah daerah sudah punya pijakan untuk melakukan kegiatan pembangunan. Sebagaimana pernah kita dengar penjelasan dari Bu Gadis bahwa akan dibangun beberapa destinasi-destinasi yang lain. Di 2022 yang lalu, tahun yang lalu, sudah dilakukan berbagai kegiatan pembangunan, antara lain sebagaimana kami sampaikan tadi, pembangunan jalan, yang kedua pembangunan musola dan MCK, demikian juga sarana wisata Flying Pop yang dapat digunakan oleh para pengunjung untuk bermain di sekitar kawasan Danau Toba. Untuk itu, pada kesempatan ini kami ingin menanyakan kepada Bapak Ramli, kira-kira dengan kehadiran pemerintah daerah, menurut Bapak bagaimana masyarakat khususnya menerima kehadiran Pemda di wisata Danau Toba? Kalau kehadiran Pemda dalam hal ini dinas pariwisata untuk membangun dan mengembangkan pariwisata di Danau Toba ini, kami sebetulnya masyarakat Desa Batangulang Baru sangat mendukung untuk pengembangannya. Kemudian masyarakat secara umum akan ekonominya akan dapat dinaikkan dalam hal ini, istilahnya dalam hal untuk berjualan lah, dalam hal ini berdagang lah. Nah, kita juga kan nanti kedepannya ini nanti untuk tempat jualannya nanti kita akan bagaimana caranya supaya penataan akan secara baik, supaya nanti dalam hal pengembangan bisnis Danau Toba ini terlihat dengan baik dan masyarakat atau tamu yang datang ke sini nanti nggak bosan dia di tempat itu. Berarti dalam hal ini masyarakat juga sudah siap bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam hal menerima wisatawan ke Danau Toba. Sebetulnya kalau untuk
penerimaan atau kedatangan dari para tamu di Kota Kinabalu ini udah lama sih apa namanya masyarakat masyarakat desa Gunung Baru untuk menunggu kedatangan dari desa wisata untuk mengembangkan ini. Jadi kalau ada informasi yang kita dengar ada sebagian masyarakat yang katanya kurang berkenan, apakah itu eh, signifikan, artinya jumlah yang tidak setuju itu dengan yang setuju bagaimana kira-kira Pak Arab? Sebetulnya kalau untuk yang tidak setuju dan yang setuju atau pro kontra istilahnya, mungkin yang tidak setuju itu belum tahu sebenarnya yang dibahas itu apa dan bagaimana itu apa kan gitu. Jadi istilahnya dalam hal untuk kehibahan ini kan mungkin secara gambarannya sosialisasi kepada masyarakat untuk penghibahan ini kurang, makanya mungkin masyarakat yang menolak lah istilahnya, ya mungkin menolak secara apalah karena nggak tahu apa itu penghibahan kan gitu ya. Jadi menurut Pak Ramli, pada kesimpulannya masyarakat di Desa Batangnong Baru ini welcome atas pengembangan kawasan wisata Danau Tao yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah ya. Secara umum masyarakat dan warga Desa Batangnong Baru sangat setuju, cuman mungkin seperti yang bilang tadi untuk pengembangannya ini dari Dinas Pariwisata mungkin masih kurang untuk penjelasan atau sosialisasinya lah. Kalau untuk penerimaan saya rasa seluruh masyarakat Batangnong Baru dalam hal ini penerimaannya yang bilang tadi sangat setuju sebetulnya. Makanya yang bilang tadi kedatangan mereka dari Dinas Pariwisata sangat terlambat sebetulnya dari kemarin kan. Kalau dari kemarin ini dari tahun kemarin ini dia dibikin dah untuk apa namanya hibah lagi istilahnya, mungkin bukan begini kayak udah ramenya ini apa dana ini kan. Nah, sekarang udah kedatangan dari Dinas Pariwisata membangun ini, bapak lihat sendiri nanti apa di daerah sana itu di tempat kita situ kan udah banyak ya apanya masyarakat yang sangat antusias untuk menerima bagaimana pengembangan danau tahu ini ke depannya. Jadi walaupun sudah terlanjur sebenarnya masyarakat juga masih mau ditata oleh pemerintah dalam rangka kawasan wisata ini tidak semraut, artinya tentunya juga akan ada di tempat-tempat tertentu yang akan dialokasikan oleh pemerintah, contoh barangkali yang berdagang di mana tempat-tempat yang lain. Nah, selanjutnya barangkali ke saudara Diris kami lanjutkan, kira-kira menurut Pak Diris gimana kesiapan Napos Wonoli Bulung khususnya Desa Batangnong Baru dengan adanya pengembangan objek wisata yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah? Ya, kalau sepengetahuan saya, kalau NNT ataupun Napos sebelum akses jalan ke daerah Danau Tao, sebetulnya orang itu udah sangat menerima kehadiran Dinas Pariwisata. Cuman kadang-kadang ini di pemerintahan ini kadang-kadang kurang sosialisasi. Jadi istilahnya bagi orang-orang organisasinya NNB ini ada perasaan orang itu bahwasanya orang itu dibuang. Sebetulnya kalau bagus dia itu sosialisasi Dinas Pariwisata yang masuk ke Danau Tau ini, kurasa ini nggak ada sini sebetulnya masalah. Jadi mudah-mudahan Dinas Pariwisata besok menanggapi masalah ini, persoalan ini. Maksudnya biar nggak ada nanti kesimpang siuran. Kira-kira demikian. Barangkali sambil kita ngomong, kita di depan kita sudah ada minuman sambil kita cicipi. Ada dua kalimat yang saya dengar dari Pak Ramli maupun Pak Diris, artinya kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah. Ya, dari berbagai diskusi dengan Dinas Pariwisata, mereka menjelaskan sebenarnya mereka sudah melakukan sosialisasi melalui pemerintah desa. Nah, bagaimana kira-kira peran pemerintah desa di Batangnong Baru terkait dengan akan dilakukan pengembangan pariwisata oleh pemerintah daerah? Jadi sekarang begini, kalau masalah pemerintahan desa, sebetulnya yang mengawali ini kan pemerintahan setempat. Cuman kadang-kadang
cara mensosialisasikannya ini sama masyarakat kurang. Jadi otomatis dia di sini di desa kami lah istilahnya desa Bataunang Baru. Jadi ada kesimpang siuran, saling tuding, saling apalah istilahnya nggak nyaman lah. Jadi setelah ada bincang-bincang sama sekretaris ataupun kabit dari dinas pariwisata, jadi di situ di dalam pertemuan itu ya kami sebagai masyarakat berbincang-bincang yang sebenarnya yang kami tahu itulah yang kami ceritakan. Jadi langkah selanjutnya makanya akhir-akhir ini kan sering sosialisasi antara dinas pariwisata sama masyarakat desa Bataunang Baru. Jadi istilahnya kalau masalah pemerintahan ini kurasa kalau pandai pemerintahan setempat itu kurasa mensosialisasikan nggak ada masalah. Ya barangkali kayak Pak Ramli, ya, kita merunut ke belakang sedikit ketika Bapak dulu sebagai kepala desa bagaimana kira-kira hubungan dengan dinas pariwisata pada saat itu, walaupun mungkin pengembangan Danau Toba tidak segencar seperti sekarang dilakukan oleh pemerintah pada saat ini. Untuk pengembangan sebelum sekarang ini, untuk masa pemerintahan 2012 sampai 2018 masa pemerintahan kita lah, memang untuk dinas pariwisata untuk melirik atau melihat Danau Toba ini sebetulnya kemarin itu sebetulnya sudah ada, cuman mungkin lantaran kekurangan informasi kita juga dari pemerintahan pada saat itu tidak kurang dapat informasi dari dinas pariwisata bagaimana mengembangkan Danau Toba ini. Makanya kalau dasar-dasar dari untuk pengembangan wisata desa Danau Toba ini sebetulnya kita sudah kembangkan. Nah, contohnya kemarin di 2018 kemarin kita sudah mendirikan badan usaha milik desa yang seluruh karyawan atau pengurusnya itu dari warga desa secara umum. Kemudian kita juga mengembangkan sebuah kelompok wisata yang pada saat itu kita kerjasama dengan suatu konsorsium namanya Konsorsium Barumun yang berpusat di Medan. Nah, pada saat itu mereka juga istilahnya gencar untuk mengembangkan Danau Toba ini menjadi wisata desa. Nah, kemudian kita kerjasama dalam hal ini kurang lebih 1 tahun. Cuman apapun ceritanya, walau waktu itu kita bersama dengan kita, dasar-dasar untuk mengembangkan wisata sebelumnya sudah ada. Cuman kelanjutannya itulah yang kurang. 2015 kemarin waktu pemerintahan selanjutnya atau pejabat kepala desa, mungkin dalam hal ini istilahnya pengetahuan atau maksud mereka untuk membangun ini kurang. Makanya Kali ini kami potong sedikit Pak Ramli. Ya. Berarti sebenarnya pemerintahan desa sebelumnya Ya. sudah ada pokok-pokok atau kesepakatan baik melalui pemerintah daerah ataupun oleh masyarakat sendiri, sebagaimana Bapak sampaikan tadi, BUMDes sudah ada. Ya. Dan juga ada kelompok ekowisata. Ya. Artinya sebenarnya pemerintah desa saat ini tinggal melanjutkan ya Pak sebetulnya Ramli, ya. Iya. Berarti sebenarnya nggak ada masalah ya. Iya. Artinya berarti kami lanjutkan pertanyaannya. Kira-kira walaupun tadi ada bahasa kurangnya sosialisasi, kira-kira bagaimana kesiapan masyarakat khususnya tokoh-tokoh masyarakat mendukung pengembangan wisata di Danau Toba ini? Kalau untuk pengembangan dukungan dari masyarakat sebetulnya secara umum untuk pengembangan Danau Toba ini sebetulnya udah saya bilang tadi dari kemarin dari waktu pemerintah kita sebetulnya udah ada. Cuman yang sebelum bilang tadi seperti bilang tadi bahwasanya dukungan dari berbagai pihak, contoh dari pemerintah lah memang kurang. Cuman di saat ini dengan adanya kerjasama dengan dinas pariwisata dalam hal ini dinas kebudayaan dan pariwisata Padang Laut Utara dengan kedatangan mereka kemarin waktu kita ada sosialisasi, jadi kita juga sebetulnya sekarang udah menerima kembali bagaimana caranya supaya Danau Toba ini berkembang dan bisa memperbaiki atau meningkatkan perekonomian masyarakat secara umum. Nah, jadi makanya sekarang ini kita juga sangat mendukung dengan dinas pariwisata untuk membangun Danau Toba ini, tapi dengan cara istilahnya ada aturannya lah, istilahnya bagaimana caranya supaya Danau Toba ini berkembang, penataan warung-warung di sini bagaimana. Nah, tergantung kan sebetulnya kan dari dinas pariwisata sebetulnya mungkin udah ada bahkan atau tempat atau
penataannya gimana kayak mana nanti kan kita tunggulah. sesering mungkin Iya. diadakan sosialisasi. Iya. Sebetulnya kalau masyarakat secara umum di sini kan apalagi mengembangkan mengembangkan wisata ini sebetulnya apa namanya masih kurang lah kalau masyarakat. Cuman kalau saya rasa kalau udah disosialisasikan bagaimana penerimaan tamu, bagaimana mengembangkan sebuah usaha itu di setiap kampung kita kan banyak sebetulnya apanya. Kita dirikan sebuah apa namanya perkumpulan. Ini juga ada di kampung kita ada namanya kelompok usaha bersama yang disponsori oleh ibu-ibu. Jadi ibu-ibu ini kemarin kita kerjasama dengan dinas bukan dinas, bekerjasama dengan BKSDA wilayah Parangsimpuan. Nah, kita juga organisasi sudah berjalan sekitar 4-5 tahun lah nih, berjalan dengan baik. Cuman karena kurang dukungan dari pemerintah sebetulnya ini kalau dikembangkan ini ibu-ibu ini dalam hal pengembangan apa namanya untuk membuat suatu oleh-oleh orang itu kan pengembangannya dari makanan ringan. Nah, makanya sebetulnya kalau untuk bidang-bidang dalam hal mengembangkan dalam sebetulnya kalau di desa Batang Baru sudah ada siap lah. Dasar-dasar pokoknya sudah siap Iya. semua, tinggal Artinya semua mengembangkan. komponen masyarakat sebenarnya sudah menyambut. Sudah menyambut. Ya, Nah, ya, kira-kira dari kelompok Pak Diris sebagai pembina Nasional di Bulung dulunya, kira-kira bagaimana menurut Pak Diris? Karena kalau tidak salah dalam waktu kemarin sudah ada pertemuan dengan masyarakat langsung dari Dinas Pariwisata ke desa. Kira-kira menurut Pak Diris gimana dengan Nasional di Bulung terhadap rencana pengembangan destinasi wisata dan atau ini oleh pemerintah? Dukungan dari NNB khususnya. Sebetulnya kalau dukungan dari NNB itu yang diharapkan orang itu. Istilahnya orang itu kan sekarang bisa dibilang NNB Batangonang Baru. NNB Batangonang Baru sekarang di situ pada apa semua? Pada nganggur. Jadi pada nganggur semua, jadi otomatis cara berpikir orang ini pun udah mulai berkurang. Masalahnya itulah yang tadi dibilang kurang sosialisasi ke masyarakat setempat, makanya terjadi konflik. Jadi dengan ada pertemuan kemarin kira-kira dengan bagaimana? adanya pertemuan kemarin ya otomatis orang itu cara berpikir orang itu istilahnya udah mulai apalah ya orang itu udah mulai berharap lah istilahnya udah sangat berharap loh orang itu segera diikut sertakan mengembangkan wisata Danau Toba di Batangan Baru ini. Jadi pada prinsipnya, kesimpulannya saya rasa dengan adanya pertemuan artinya sosialisasi langsung dari Dinas Pariwisata kepada masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat maupun Nasional di Bulung secara umum, masyarakat kita sudah menyambut dengan baik kehadiran Dinas Pariwisata untuk mengembangkan destinasi wisata di Batangan Baru ya. Iya. Karena bagaimanapun kalau tidak salah apa yang disampaikan oleh Dinas Pariwisata tersebut atau menurut pandangan kami, apapun yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu pada hakikatnya adalah untuk memajukan kawasan sekitar destinasi wisata dan tahu baik daripada Nasional di Bulungnya maupun masyarakat umum yang ingin berjualan dan yang lain-lain. Nah, tentunya kita harapkan dari sisi masyarakatnya agar sering terjadi komunikasi dengan Dinas Pariwisata, tidak muncul apa namanya salah paham kan? Salah paham. Demikian juga mungkin dengan pemerintah desa di Batangan Baru adanya apa namanya lebih giat untuk mendukung kegiatan ini. Iya, harusnya begitu. Jangan ada berkuku ya. Iya. Kalau Pak Ramli kira-kira apa harapannya kepada pemerintah untuk dalam rangka pengembangan destinasi wisata dan apa ini? Sebetulnya kalau harapan sebetulnya untuk mengembangkan wisata Danau Toba ini kurasa kalau kami dari masyarakat desa Batangan Baru secara umum kedepannya sebelum Bapak tadi ya lebih banyak sosialisasi lah agar warga masyarakat mengetahui dengan jelas tujuan wisata ini sebetulnya wisata desa ini kan untuk apa. Nah, dan apakah bisa menaikkan perekonomian mereka kan itu maksudnya. Jadi kan saya rasa kalau untuk kedepannya harapannya sebetulnya pertemuan ataupun sosialisasi dari desa wisata kepada masyarakat secara umum saya rasa digencarkan lah maksudnya. Dan kemudian dalam hal ini juga kami berharap juga kepada dinas pariwisata
agar Darwis atau kelompok pariwisata yang kemarin yang sudah digembar-gemborkan kepada masyarakat secara umum ini direalisasikan agar istilahnya keikutsertaan masyarakat secara umum untuk membangun destinasi wisata danau ini berkembang dengan baik dan sesuai dengan hasil apa yang kita harapkan. Ya. Sebenarnya tidak ada alasan dari masyarakat tidak mendukung Iya, betul. pemerintah. Iya. Iya. Setuju juga Pak Diri itu kan? Tidak, Ya, memang. tidak ada alasan kan? Memang dari awal semula ini harapan masyarakat. Jadi ya kalau masalah-masalah yang apalah, kalau kita ingin maju sebetulnya kita nggak usah apalah ya, apa namanya, kalau soal permasalahan besar coba kesampingkan, Iya. coba belakangkan. Saya rasa itu cuma masalah musikalisasi lah. Artinya begini, dalam sektor wisata ini memang saya lihat pemerintah daerah Kabupaten Penanggal Utara, khususnya di bawah pimpinan Bapak Bupati dan Amin Iya. Rahab, saya lihat juga melihat mempunyai perhatian yang sangat lebih khususnya Iya. kepada Danau Tawi ini. Iya. Bagaimana kita lihat begitu gencarnya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini dinas pariwisata, dan tentunya kita juga masyarakat sebagaimana tidak kita diskusikan tadi tidak ada alasan sebenarnya untuk Tidak ada alasan tidak untuk mendukung. Iya, tidak betul, mendukung. Barangkali kalaupun ada segelintir Iya. orang lah ya. Ya, mungkin pengertiannya itu wisata ini kan Iya. mungkin kurang kan? Ya. Karena bagaimanapun ya, siapa lagi yang membangun daerah kita kalau tidak kita ya. Iya. Nah, karena sering saya lihat di mana-mana kita minta proposal, mengajukan proposal ke dinas kita. Ini Iya. pemerintah sudah begitu Ya langsung gencarnya. iya. Nah, oleh karena itu Jemput bola barangkali, sebetulnya ini, jemput bola. Iya. Iya. nah, barangkali sebagaimana slogan dulu Pak Gubernur kita Raja Iya, Inal ya, iya. Persipaturia Masih Hutan betul Abe. dan hutan abe. Iya. Makanya kita paturi mau hutan tahun asal merujaki ekonomi Betul, betul, betul. masyarakat nah Iya. umum. Barangkali demikian bincang-bincang kita sore hari ini bersama Pak Ramli dan Pak Diris di kawasan Danau Tawi yang sangat indah ini Iya, betul. di sore hari yang berbahagia ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.